Gue happy banget, gue dapet bonus dari bos gue 30%. Wah, seneng banget. Tiba-tiba temennya semeja dipanggil juga sama bosnya. Kenapa happy? Gue dapet bonus 50%. Masih suka cita? Shalom teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan bagian firman Tuhan dari Matius 20 ayat 1-15. Apa yang saya jelaskan pada hari ini masih berkaitan dengan yang terakhir saya bahas dari Matius pasal 19. Karena letak dari kedua teks ini berdekatan. Jadi konsepnya masih seputar anugerah, apa yang penginjil Matius mau sampaikan kepada pembacanya. Itu yang saya mau sharing ke teman-teman Bapak Ibu sekalian. Kita mau membaca Matius pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Mari kita simak. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Perhatikan, upahnya sedinar sehari. Udah sepakat. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka yang di pasar itu, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula ke pasar. Saya ulangi ya, kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar, katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, apa yang pantas kuberikan kepadamu." Mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula, melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi, mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jadi perhatikan Bapak Ibu teman-teman, pertama dia keluar pagi-pagi, Alkitab nggak sebut jam berapa, tapi para penafsir Matius sepakat jam 6 pagi dia keluar. Lalu yang kedua jam 9, yang ketiga jam 12, yang keempat jam 3 sore, dan yang kelima yang terakhir jam 5 sore. Dan ingat mereka semua yang tadi pagi sudah sepakat dengan upah 1 dinar 1 hari. Ya, begitu ceritanya. Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Gak ada orang mengupah kami. Yang jam 5 bilang. Si pemilik kebun anggur bilang, "Ya udah pergi ke kebun anggur, kerja cepet." Gitu ya. Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir." Jam berapa? Jam 5. Hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka, datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, yang sebelum-sebelumnya itu yang jam 6, 9, 12, 3. Sangkanya mereka mendapat lebih banyak. Tapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan kau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah, aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Ya. Bapak Ibu teman-teman, saya ceritakan sedikit latar belakang dari teks ini.
Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Dia mau mengajar mengenai anugerah. Dia adalah Allah yang penuh dengan kemurahan hati. Dia menceritakan dirinya seperti seorang pekerja, seperti seorang pemilik kebun anggur yang mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Yang pertama jam 6, jam 9, 12, 3, dan 5. Teman-teman, pasar yang disebutkan di dalam Injil Matius adalah pasar budak. Bayangin teman-teman, kalau misalnya Anda atau saya, kita pergi ke pasar budak, menyewa pekerja untuk hari itu, kira-kira budak dengan postur tubuh seperti apa yang kita cari? Kita pasti akan mencari budak, pekerja yang postur tubuhnya itu gagah, keker, badannya tinggi besar. Jadi saya bisa membayangkan dalam imajinasi saya, di pasar budak itu, yang berdirinya di depan, itu adalah orang-orang yang tinggi, tegap, besar. Dan orang-orang yang udah tua, kurus, itu berdiri di paling belakang. Jadi kayak begini nih teman-teman. Ya, dari mulai yang paling tinggi, besar, sampai yang paling kecil, kurus. Kira-kira begitu. Dan yang badannya tinggi besar, pasti orang-orang yang budak-budak yang lebih preferable dipilih sama orang-orang yang lagi cari budak. Nah, dengan ini saya ingin Bapak Ibu teman-teman membayangkan jam 6, 9, 12, 3, 5. Yang terpilih awal pasti budak-budak yang seperti itu. Turun terus jam 9, jam 12, jam 3, dan terakhir jam 5. Si pemilik kebun itu bertanya, "Kamu ngapain aja di sini kok nganggur sepanjang hari?" Budak yang jam 5 bilang, "Nggak ada yang mau mengupah kami." Kenapa? Karena badannya kurus, kecil, mungkin sudah lebih tua daripada yang lain. Yang lainnya younger than him. Ya. Yesus berkata, "Kamu pergi juga lah ke kebun anggurku." Gitu ya, supaya kamu dapat kerja seperti yang lain. Karena orang-orang ini juga punya keluarga yang harus dibiayai. Nggak cuma yang badannya besar aja. Nah, Bapak Ibu teman-teman, ketika tiba waktu penggajian, biasa jam 6 petang atau jam 6 sore, ketika hari itu berakhir menurut orang Yahudi pada waktu itu, maka gaji itu diberikan. Upah itu diberikan sesuai dengan tadi dong, teken kontrak. Yang dikasih upah duluan sama si pemilik kebun anggur itu adalah yang kerja jam 5. Dan yang kerja jam 5 dapat upah 1 dinar. Teman-teman, upah 1 dinar itu upah yang pantas untuk seorang pekerja selama 1 hari. Saya tidak tahu, tapi mungkin bisa dikata UMR lah. Nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Cukupan, sedang buat mereka. Dan orang yang bekerja jam 6 pagi, ngelihat orang bekerja jam 5 dikasih upah 1 dinar, maka yang bekerja jam 6 itu akan berpikir, saya pasti dapat 12 dinar. Lawang cuma 1 jam dapat 1 dinar kok. Berarti saya dapatnya 12 dinar. Wah, kalau 12 dinar, teman-teman, Bapak Ibu, dibanding 1 dinar, itu upah yang sangat besar sekali. Tapi ternyata orang yang kerja jam 6 juga mendapat 1 dinar. Saya tidak mau berpanjang-panjang. Di bagian akhir ini, Yesus berkata, "Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Atau jangan-jangan kamu iri hati ya, karena aku murah hati." Bapak Ibu teman-teman, apa sih kesimpulan yang bisa ditarik di sini? Yesus adalah pribadi yang adil. Saya ulang sekali lagi. Yesus adalah Tuhan, adalah person yang adil. Dia bukan tidak adil. Dia hanya bermurah hati. Ada orang yang kerja jam 6 sampai jam 6. Dealnya berapa? 1 dinar. Saya kasih. Tapi kalau sampai ada orang yang di bawah itu dikasih 1 dinar, itu bukan berarti Tuhan tidak adil. Dia mau bermurah hati kepada orang. Apa salahnya? Untuk memperjelas bagian ini, sampai kepada aplikasi, saya mau mengajak kita membaca Roma 12 ayat 15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis.
Bersukacita sama orang bersukacita, menangis sama orang menangis. Di sebuah persekutuan wilayah, saya pernah dapat pertanyaan, saya khotbah mengenai bersyukur senantiasa, kira-kira gitu ya. Tema yang sangat umum, bersyukur senantiasa. Seorang ibu di persekutuan itu bertanya kepada saya, "Pak, bagaimana seandainya ada kebakaran nih di rumah dia? Rumah demi rumah itu terbakar. Sampai di rumah dia tidak terbakar, apinya berhenti. Apakah saya harus tetap bersyukur?" Kalau saya bersyukur, seolah-olah saya bersyukur di atas penderitaan orang lain. Apakah saya harus tetap bersyukur? Bapak Ibu, teman-teman, kalau melihat ayat ini, bersukacita dengan orang bersukacita, menangis dengan orang menangis, artinya kita harus menangis sama tetangga kita. Tetapi tetangga kita itu harus bersukacita sama orang yang rumahnya nggak kebakaran. Itu perintah dari Alkitab, itu firman Tuhan. Biasanya bagian ini saya bawakan kalau jemaat ada peresmian rumah baru. Kalau saudara punya kolega saudara punya rumah baru, saudara bersukacita nggak dengan dia? Atau iri? Ih, dia punya rumah baru ya. Dia punya rumah baru. Jadi ada rasa iri. Saya ingat cerita teman saya kerja di kantor, dia dipanggil sama bosnya, masuk ke ruangan bosnya, lalu pulang-pulang dia cekikikan ketawa-ketawa. Temennya tanya, "Kenapa lu?" "Gue happy banget, gue dapet bonus dari bos gue 30%. Wah, seneng banget. Dia nggak nyangka gitu dia dapat 30%. Dia nggak tahu kenapa. Dia nggak tahu prestasi apa. Tapi dia dapat 30%, dia seneng banget. Dia bersuka cita karena bonus, karena anugerah 30% itu. Tiba-tiba temennya semeja dipanggil juga sama bosnya. Masuk ke dalam, keluar-keluar temennya tuh happy. Kenapa happy? Gue dapat bonus 50%. Masih sukacita? Biasa sukacita kita ditentukan dari penderitaan orang lain. Biasanya duka cita kita ditentukan dari sukacita orang lain. Bapak Ibu teman-teman, saya ingin kita belajar bersyukur kepada Tuhan. Tuhan itu baik kepada kita. Dan nggak perlu iri kalau melihat orang lain itu kok lebih diberkati Tuhan. Itu bukan urusan kita. Tuhan mau memberkati orang lain, dia bermurah hati, apa salah dia? Yang penting kan saudara hidup bisa makan. Saudara masih bisa memiliki apa yang saudara butuhkan. Bersyukurlah untuk itu. Itu yang saya mau sampaikan. Karena apa yang kita terima hari ini pun anugerah Tuhan. Kita nggak layak untuk menerimanya. Selamat merenung, Tuhan memberkati.